silakan supaya standby di posisi masing-masing. Barang-barang supaya diatur. Halo sahabat semua, video kali ini memperlihatkan kondisi di Pelabuhan Samarinda pada hari Jumat 29 April 2022. Ada lebih dari 1.000 penumpang yang ingin mudik ke Sulawesi Selatan melalui Pelabuhan Parepare. Penumpang ini sudah menginap dari hari Kamis 28 April 2022 karena tidak terangkut oleh kapal sebelumnya, yaitu KM Aditya. Pihak otoritas pelabuhan akhirnya mendatangkan kapal dari Nunukan, yaitu KM Cattleya Express yang bersedia mengangkut penumpang dari Samarinda menuju Parepare. Jangan sampai pengurus yang bikin masalah. Siapa? Anda yang bertanggung jawab dengan orang-orang yang Anda bawa. Sejak pagi hari, berbagai persiapan sudah dilakukan di Pelabuhan Samarinda. Penumpang yang sempat ketinggalan kapal KM Aditya juga diprioritaskan untuk mengikuti kapal yang akan berangkat ini. Berbagai pihak siap siaga begitu kapal Cattleya Express ini sandar di dermaga Pelabuhan Samarinda. Petugas dari berbagai unsur ini pun langsung kerjasama untuk melancarkan proses mudik di Pelabuhan Samarinda ini. Kapal akhirnya sandar dengan lancar. Sebelum penumpang dipersilahkan masuk, Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Hengki Angkasawan, Kapolresta Samarinda Ari Fadli, serta KSOP Samarinda Mukhlis Tohepali terlebih dahulu mengecek kondisi kapal ini. Setelah dianggap aman, maka penumpang dipersilahkan naik. Kapolresta Samarinda, Kombes Ari Fadli, sempat membimbing salah satu penumpang yang sudah manula terlebih dahulu naik ke atas kapal. Selanjutnya, prioritas juga diberikan kepada penumpang yang bawa anak kecil atau bayi, serta penumpang yang manula. Proses keberangkatan ini berjalan dengan tertib. Petugas pengamanan secara ketat mengatur penumpang yang akan naik ke atas kapal melalui 2 tangga yang tersedia. Petugas kepolisian dan juga aparat yang lain bersiaga membantu para pemudik yang kesulitan membawa barang bawaan atau menggendong anaknya. Ya, terima kasih. Jadi siang hari ini kita melepas kapal terakhir ya dari Pelabuhan Samarinda. Jadi saya memang ditugaskan khusus dari Kementerian Perhubungan oleh Pak Menteri untuk memantau ya pelaksanaan kegiatan mudik di 2022 ini. Dan alhamdulillah kemarin memang terjadi sedikit masalah karena kekurangan kapasitas ya. Tapi hanya 182 orang ya. Dan pagi tadi, siang ini kita sudah berangkatkan, termasuk penumpang baru ya, ada 1.200. Jadi sekarang kapasitas yang akan berangkat ke Parepare ini 1.350 pack ya. Jadi masih di bawah kapasitas. Jadi kita akan berangkatkan, semoga kita doakan saudara-saudara kita bisa berlebaran di kampung halamannya. Pak, melihat kondisi di Samarinda dengan kekurangan kapal dan setiap tahun begitu sering terjadi penumpang ketinggalan, seperti apa ini untuk kementerian sendiri? Ya, kami sudah mengantisipasi. Jadi sebetulnya di rencana operasi angkutan lebaran kita sudah memprediksi ya adanya peningkatan setiap tahun. Apalagi ini karena 2 tahun tidak mudik, jadi animo masyarakat itu bertambah ya. Nah, namun kami sebetulnya sudah menyiapkan semua alternatif ya.
ada kapal perintis, ya, ada tol laut, itu semuanya sudah kita rehost, ya. Ada kapal-kapal negara, kapal navigasi, kapal KPLP, semuanya standby, ya. Namun kemarin memang terjadi lonjakan yang luar biasa, sehingga kapasitas kapal tidak bisa mengangkut, ya. Dan juga ada satu kapal yang kemarin tidak beroperasi, ya, sehingga itulah terjadi penumpukan. Sebetulnya secara rencana kita semuanya sudah siap, ya. Cuma ada beberapa hal yang harus kita mitigasi, sehingga itulah nanti, dan hari ini semuanya alhamdulillah bisa berhasil, ya. Di video tadi terlihat sempat ada penumpang yang nyaris pingsan, namun segera mendapat pertolongan pertama dari Polwan atau polisi wanita. Selesainya nih Pak, kapal terakhir Pak, apa yang Bapak rasakan ini Pak? Ya, tentunya ada kesenangan, kebahagiaan ya, kepuasan ya, bahwa hal yang menurut saya lumayan berat lah untuk kita mengurai pemudik ini bisa diselesaikan hari ini. 1.400 orang lebih. Ini yang berangkat kapal terakhir berapa Pak? Pasti 1.400 lebih Pak. Perlahan-lahan satu demi satu semua penumpang naik ke atas KM Cattleya Express. Tidak hanya penumpang, semua barang juga ikut masuk. Sementara sebelumnya, aparat gabungan dari berbagai unsur ini benar-benar bekerja sama dan bahu-membahu melancarkan proses keberangkatan para penumpang yang akan mudik. Apalagi ini merupakan kapal terakhir sebelum mudik Lebaran. Karena setelah ini tidak ada lagi jadwal keberangkatan kapal dari Samarinda menuju Parepare. Bahkan sebenarnya keberangkatan terakhir adalah hari Kamis 28 April 2022. Namun karena belum semua penumpang terakomodir, sehingga sengaja didatangkan kapal tambahan ini. Terlihat wajah-wajah lelah namun tetap bahagia karena akhirnya bisa naik ke atas kapal. Karena ribuan penumpang ini sebelumnya harus menginap di Pelabuhan Samarinda dengan alas seadanya. Mereka terpaksa menginap di pelabuhan karena khawatir ketinggalan kapal laut. Tujuannya Ke Bone. Udah berapa lama nunggu? Dari kemarin sudah Dari sama kemarin. orang. Kemarin ketinggalan kapal tuh ya? Ketinggalan. Oh iya. Namanya siapa Ibu? Juliana. Senang nggak Bu? Ini senang, sudah bisa. Hati-hati kepalanya, hati-hati kapal. Ya, hari ini kita melaksanakan pengamanan mudik Lebaran dalam rangkaian operasi Ketupat Mahakam, yang mana hari ini kita laksanakan pengamanan di Pelabuhan Samarinda. Ya, bisa kita lihat bahwa antusias masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik cukup besar. Oleh karena itu kami dari pihak kepolisian prinsipnya sudah mempersiapkan backup pengamanan terhadap kegiatan pengangkutan warga yang akan berangkat ke Sulawesi hari ini. Kami membackup kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelindo, yang mana sampai saat ini kita lihat proses naik penumpang masih dilaksanakan. Harapan kita mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar. Tadi saya juga sudah melakukan pengecekan ke atas bersama dengan rekan-rekan dari KSOP. Pada prinsipnya kapal sudah siap. Yang menjadi kendala saat ini adalah proses menaikkan barang dan penumpang. Jadi mungkin ke depannya ini bisa kita evaluasi bersama lagi. Kapasitas penumpang Pak hingga saat ini Pak? Kalau menurut data yang ada, yang masuk dari tiket yang diberikan sekitar 1.500. Ya. Makasih Pak. Ya. Ya, informasinya seperti itu. Jadi kepastiannya bisa dicek ke KSOP. Momen ini juga menjadi berkah tersendiri bagi para kuli panggul yang ada di Pelabuhan Samarinda, karena jasa mereka sangat dibutuhkan untuk mengangkut barang-barang dari penumpang. Mau pulang kemana nih Bu? Mau ke Parepare, Makassar. Oh iya. Dari kemarin ya Bu ya? Iya Pak. Seneng ya naik kapal ya. Bagi para penumpang KM Aditya yang sebelumnya berangkat namun tertinggal
karena kondisi KM Aditya yang sudah penuh, ada sekitar 180-an penumpang tidak lagi dibebani membeli tiket kapal laut. Pihak otoritas pelabuhan memberikan jaminan agar mereka tetap berangkat dan urusan tiket atau pembayaran akan dilakukan antar perusahaan, antara KM Aditya dengan KM Katleya Express. Ini dilakukan untuk memudahkan agar penumpang tidak lagi dibebani pembayaran atau sistem pengembalian uang yang memerlukan waktu. Proses pengangkutan penumpang ini memerlukan waktu lebih dari 1 jam. Setelah semua penumpang naik, barulah para buruh angkut bisa mengangkut barang-barang bawaan penumpang ke atas kapal. Selain itu, para pedagang makanan dan minuman juga mendapat berkah dari banyaknya penumpang yang membeli makanan dan minuman sebagai bekal sebelum kapal laut berlayar. Pak, lihat pelaksanaan mudik hari ini yang kapal terakhir menurut Bapak gimana Pak? Ya, pada prinsipnya belajar dari pengalaman yang kemarin, artinya diantisipasi oleh tim bahwa harus dilakukan konsolidasi di dalam terminal dan akses-akses yang lain harus ditutup. Nah, inilah sehingga tidak yang menimbulkan suatu kebiasaan, karena memang di pelabuhan kita ini secara teratur akan kita melakukan perbaikan-perbaikan gitu ya. Ya, semua demi kenyamanan masyarakat. Apalagi PT Pelabuhan Indonesia juga sudah menganut program HSEC atau Healthy, Security, Safety and Environment. Jadi kenyamanan, keselamatan, keamanan dan lingkungan itu memang sudah kita perhatikan. Dan itu Pelindo punya komitmen untuk itu. Memang ada beberapa fasilitas yang belum standar karena memang kita pengalihan terminal penumpang kita yang di ujung yang standar itu kita nggak bisa pakai karena ada perubahan akses gitu, akses roadnya untuk masuk. Nah, sekarang pelabuhan Samarinda sudah menata, sudah melakukan zonasi-zonasi dan zonasi-zonasi itu sendiri untuk menghindari kemacetan, dan kita bisa memonitoring, mengarrangement bahkan mensupervisi kendaraan-kendaraan yang keluar masuk di pelabuhan, dan kita sudah menyiapkan dengan kapasitas tertentu, dan tentunya kita punya contingency plan juga untuk penanganan dimaksud. Semua demi masyarakat dan demi tertibnya keamanan, ketertiban, kelancaran pelabuhan Samarinda. 1.400 penumpang lebih pun akhirnya bisa diangkut seluruhnya ke atas kapal ini. Setelah proses pengangkutan penumpang yang cukup panjang, akhirnya KM Katleya Express ini diberangkatkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah atau setelah sholat Jumat. Perjalanan menuju Parepare diprediksi memakan waktu hingga 18 jam, sehingga kapal ini akan sandar di Pelabuhan Parepare pada keesokan hari, yaitu hari Sabtu 30 April 2022. Demikian informasi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga saja para saudara-saudara kita yang sedang mudik ke Parepare bisa sampai tujuan dengan selamat. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.